Selamat pagi saudara, hari ini 13 Januari 2026, selama 30 menit setiap hari kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya Claudia Carla, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Mengawali informasi pagi ini, saudara, arena bermain biliar di Surabaya, Jawa Timur terbakar Senin kemarin. 3 pegawai yang sempat terjebak berhasil diselamatkan petugas damkar menggunakan tangga darurat. Api dengan cepat melahap bagian dalam gedung arena biliar yang sedang tidak beroperasi. Warga sempat panik karena area yang terbakar bersebelahan dengan SPBU. Dengan menggunakan tangga darurat, saudara, petugas damkar menyelamatkan 3 pegawai yang terjebak di lantai 2. Menurut salah seorang pegawai, kebakaran terjadi saat ia dan 2 pegawai lain masih tidur di mes lantai 2 hingga tiba-tiba terdengar ledakan dan api serta asap tebal muncul di lantai 1. Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Donggala pada Minggu sore. 3 rumah hanyut dan 1 jembatan ambruk. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Tante Suka. Ke sana. Ini rumah Tante Suka ini. Ini tahu. BPBD Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 4 kecamatan di Tanan Tovea terdampak paling parah akibat banjir bandang. 1 jembatan gantung rusak akibat diterjang banjir dan 3 rumah warga hanyut karena derasnya air luapan air banjir bandang. Ratusan rumah juga ikut terendam dan warga terpaksa mengungsi hingga kondisi lebih stabil. Bahwa dengan intensitas hujan yang cukup tinggi di daerah Palu dan Donggala, makanya ada beberapa titik yang mengalami peningkatan debit air, mengalami banjir, itu di Kecamatan Tanan Tovea, kemudian di Kecamatan Labuan. Sesuai dengan informasi tersebut, kami kirimkan tim dengan berjumlah 7 personil ke lokasi kejadian, yaitu dengan menggunakan rice cooker dan rakting untuk pelaksanaan evakuasi terhadap korban yang terdampak. Sebuah tongkang pengangkut batu bara hanyut hingga menabrak kapal nelayan di Pelabuhan Ikan Banjarraya, Sungai Parito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tongkang dalam kondisi kosong tiba-tiba hanyut ke arah dermaga tempat pelelangan ikan Banjarraya. Sebelum menghantam, saudara, tongkang tersebut menabrak sejumlah kapal nelayan yang sedang sandar di dermaga. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan tali pengikat kapal putus. Akibatnya tongkang terombang-ambing hingga menabrak kapal nelayan. Pihak Syah Bandar dan Polairut sudah meminta keterangan saksi dan kapten kapal. Kerugian kapal nelayan diperkirakan capai 50 juta rupiah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Waktu kejadian kan waktu itu angin kencang, ribut, anginnya angin apa itu barat. Habis itu kan kami berteduh di pelabuhan ini. Kemudian melihat ada tongkang mepet. Habis itu kita lihat mau mepet ke klotok kita. Kebetulan waktu kita ada 2 kan, habis itu kita masing-masing pergi melarikan klotok kita masing-masing. Saudara, untuk mencegah praktik parkir liar, Pemkot Surabaya bersama sejumlah pelaku usaha menyiapkan strategi parkir digital. Langkah ini sekaligus meningkatkan transparansi dan keamanan.
Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat upaya pemberantasan parkir liar dan premanisme yang kerap meresahkan warga dan pelaku usaha. Salah satu langkah disiapkan adalah penerapan sistem parkir digital atau non-tunai. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bilang pemerintah kota berkomitmen menjamin keamanan berusaha. Pemkot Surabaya juga menggencarkan sosialisasi terkait kebijakan tersebut sebelum diterapkan secara masif. Karena polling kita, seluruh warga kota Surabaya menginginkan untuk non-tunai. Maka saya menghimbau seluruhnya warga Surabaya mulai hari ini bisa menggunakan non-tunai. Ya ini memang transisi ya. Tapi saya menghimbau kepada seluruh pengusaha yang ada di Surabaya yang punya lahan sendiri, yang lahannya parkirnya di dalam tempat usahanya sudah menggunakan non-tunai. Informasi lain, Saudara, program makan bergizi gratis kini resmi diperluas di Denpasar, Bali. Program EBG juga dibagikan kepada guru dan pegawai sekolah. Sejak 8 Januari 2026, sebanyak sekitar 70 guru dan pegawai di sekolah ini resmi menerima makan bergizi gratis. Pendataan sendiri telah dilakukan sejak akhir Desember lalu dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Denpasar menyebutkan perluasan MBG ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang setiap hari menjalani aktivitas padat di lingkungan sekolah. Salah satu guru mengaku merasa terbantu dengan adanya program ini dan berutnya dengan jam mengajar yang dimulai sejak pagi hingga sore hari. Kehadiran makan bergizi gratis mengurangi beban untuk membawa bekal dari rumah atau keluar sekolah saat jam makan siang. Jadi mulai tanggal 8 Januari sesuai dengan instruksi Presiden bahwa tenaga pendidik dan kependidikan sudah mendapatkan MBG. Jadi SMP 3 itu jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 70 orang, guru, pegawai dan tenaga kebersihan juga sampai dengan satpam itu sudah disiapkan MBG sejumlah 70. Di akhir Desember itu sudah didata jumlah guru dan pegawainya, kemudian realisasi untuk MBG-nya itu di tanggal 8 Januari. Saudara, menekan meluasnya jumlah kasus rabies di Kabupaten Karangasem, Bali, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem gencar melakukan vaksinasi anjing dan kucing milik warga secara gratis. Di awal tahun 2026 ini, Saudara, kasus rabies meningkat dan satu warga meninggal dunia akibat rabies. Vaksinasi dilakukan dengan menyuntikkan vaksin secara langsung pada anjing peliharaan yang bisa dipegang. Sementara anjing liar atau sulit ditangkap, divaksin dilakukan dengan menggunakan sumpit oleh petugas. Di awal tahun 2026 di Karangasem tercatat 12 kasus gigitan dan menyebabkan satu orang meninggal dunia. Vaksinasi ini akan terus dilakukan mengingat populasi anjing di Karangasem sudah mencapai 85.302 ekor yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Karangasem. Kami telah melakukan emergensi vaksinasi namanya per tanggal 9 Januari 2026. Adapun hasilnya yaitu sebanyak 88 ekor pada anjing dan 37 ekor pada kucing yang telah divaksin. Jadi coveragenya sekitar 21,63% dari populasi sekitar 407 ekor. Usai jeda, Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya banjir merendam 7 wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. Di Kabupaten Sanggau, jenazah warga terjebak banjir saat akan diantar ke rumah duka. Informasinya usai jeda. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
oleh Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Yakinkan hati dengan siraman rohani. Jadikan kekurangan kita sebagai jalan untuk kita berkarya. Tuai kalam para alim untuk teguhkan diri. Tangan yang di atas kan lebih baik daripada yang di bawah. Yang pernah punya masa lalu begitu tuh, jangan kita anggap remeh. Kalam hati. Setiap minggu pukul 1 siang di Kompas TV. Mau jadi komika profesional? Ikuti audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di Surabaya. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, Tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Recharge energi positif di tahun baru dengan jokes terpecah dari gerombolan komika terpecah 2025. G. Pamungkas, Ardit Erwanda, Ate, Ali Akbar, Popon Kerok, Rais, Firza Logika, Reno Venadi dalam Suci Rewind. Sabtu 7 Februari di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta. Amankan kursi Anda sekarang juga. Dapatkan tiketnya hari ini. Info lengkap lihat di Instagram Suci Kompas TV. Suci Rewind. Best Laugh of the Year. No mercy. Eredivisie, Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Saudara, curah hujan tinggi memicu banjir di 7 daerah di Kalimantan Barat. Banjir yang merendam ruas jalan dan permukiman berimbas pada aktivitas warga yang terganggu. Bahkan di Kabupaten Sanggau, warga dan petugas terpaksa menggotong hingga mengantar jenazah menggunakan rakit darurat merobos banjir. Di Kabupaten Sanggau, banjir dengan ketinggian 1,5 meter dan arus cukup deras yang merendam ruas jalan Kecamatan Beduai. Bahkan menyulitkan lalu lintas kendaraan, termasuk mobil yang membawa 2 jenazah dari rumah sakit di kota Sanggau. Tim gabungan langsung bergerak melakukan evakuasi jenazah menuju rumah duka dengan cara dipanggul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat menyebut, 7 daerah terdampak banjir di Kalbar, yakni Sambas, Sekadau, Melawi, Bengkayang, Sintang, Sanggau, dan Kota Singkawang. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalbar, Daniel mengimbau daerah di Kalbar menetapkan status siaga Batingsor. Karena sejauh ini baru 2 daerah yang menetapkan status tersebut, yakni Mempawah dan Ketapang. Laporan yang kami terima sejak Januari ini setidak-tidaknya sudah terjadi banjir di 4 kabupaten, yaitu di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang. Ini yang sudah memberikan laporan resmi kepada Pusdalop Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bilang, Pemprov segera meninjau lokasi-lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pangan untuk mencukupi kebutuhan dasar warga terdampak banjir. Pemprov Kalbar juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah setempat untuk penanggulangan bencana. Kita untuk dari BNPB kita kita siapkan untuk penanggulangan. Bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk penanggulangan awal. Bantuan juga disalurkan ya Pak? Bantuan juga untuk bantuan seperti pangan ya. Nah, kita bersebelum kita siapkan semua untuk kita kirimkan ke sana. BPBD menyebut banjir dipicu hujan dan fenomena rob.
Namun yang turut jadi sorotan, banjir terjadi meski intensitas hujan dalam skala pendek. Tim Liputan, Kompas TV, Kalimantan Barat. Informasi lebih lanjut soal banjir yang merendam sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, kita sudah terhubung dengan Daniel, Koordinator Harian Pusdalop PBBPBD Kalbar di Pontianak. Selamat pagi Pak Daniel. Pak Daniel, pagi ini bagaimana kondisi banjir di sana dan ada berapa wilayah terdampak Pak yang masih terdampak banjir hingga saat ini? Selamat pagi Mbak. Jadi berdasarkan laporan yang sudah kami terima secara resmi dilaporkan oleh BPBD setempat. Setidaknya ada 7 kabupaten, Sambas, Sekadau, Melawi, Landak, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Dari 7 kabupaten ini ada 95 desa yang terdampak, ada 25 kecamatan yang terdampak, dan 8.035 kepala keluarga yang terdampak atau 27.555 jiwa yang terdampak. Ada 22 KK atau 88 jiwa yang mengungsi. Kondisi hari ini berdasarkan update yang kami lakukan per pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kemarin, Kabupaten Sambas sudah surut, kemudian Sekadau sudah surut, Melawi masih ada air atau genangan, kemudian Landak sebagian masih ada genangan dan sebagian sudah surut, Sanggau sudah surut dan masih ada 1 kecamatan yang masih ada genangan, kemudian demikian juga Kabupaten Sintang masih ada genangan. Baik Pak Daniel, tadi disebutkan ada dari 4 kemudian sekarang menjadi 7 kabupaten terdampak dengan jumlah warga terdampak sekitar lebih dari 8.000. Lalu Bapak, ini bagaimana kondisi saat ini? Mana wilayah yang paling terdampak parah akibat banjir ini Bapak? Dan apakah masih ada atau adakah wilayah yang masih terisolasi hingga saat ini? Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada wilayah yang terisolasi, semua bisa dijangkau karena memang sejak kemarin sampai hari ini kondisi di lapangan sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi seluruh bantuan dari pemerintah kabupaten setempat dan juga pemerintah provinsi sudah dapat dilakukan. Baik, tadi disebutkan juga untuk bantuan sudah diberikan, lalu kemudian apa saja Pak bantuan yang paling dibutuhkan warga? Lalu bagaimana dengan pengungsian? Apakah ini sudah banyak warga yang ikut mengungsi atau seperti apa? Jenis bantuan yang dibutuhkan tentu dalam bencana banjir itu selain makanan siap saji juga obat-obatan, karena memang dalam kondisi banjir ini kan berpotensi sekali warga yang terdampak ini sakit ya, seperti penyakit kulit, kemudian sakit perut dan lain sebagainya, dan ini sudah dilakukan antisipasi oleh pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan setempat. Nah, kemudian untuk pengungsian memang sampai hari ini semua sudah kembali ke rumah masing-masing karena memang rumah mereka sudah bisa ditempati. Baik Pak, terkait dengan evakuasi dan juga posko pengungsian sudah dilakukan, lalu kemudian apa Pak langkah dari Pemprov dan juga BPBD Kalimantan Barat untuk kemudian mengurangi dampak banjir agar segera banjir ini cepat selesai di sana Pak? Baik, jadi memang kita memiliki ada 2 langkah. Yang pertama jangka pendek, tentu kita mendorong seluruh pemerintah kabupaten untuk menetapkan status bencana itu sendiri, yaitu status siaga Batingsor ya. Nah, dengan penetapan status ini tentu kita berharap kegiatan antisipasi bencana Batingsor ini dapat lebih terorganisir, terarah dan masif dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Yang kedua, tadi sudah melakukan evakuasi dan penyelamatan. Kemudian mendistribusikan bantuan-bantuan logistik, terutama logistik-logistik dasar yang dibutuhkan oleh warga terdampak, termasuklah obat-obatan.
kemudian melakukan normalisasi aliran air seperti sungai-sungai yang sudah dangkal, parit-parit, dan drainase ini perlu dilakukan normalisasi supaya dapat berfungsi secara maksimal. Dan yang terakhir melakukan identifikasi penyebab lokal. Apa yang menyebabkan terjadinya banjir ini? Karena curah hujannya tidak seberapa tetapi terjadi banjir. Nah, ini kita sudah menurunkan pejabat fungsional di BPBD Provinsi Kalimantan Barat dan tentu juga instansi-instansi terkait lainnya untuk mencari akar persoalan atau penyebab di daerah terjadinya banjir. Nah, dalam jangka panjang tentu kita akan berkoordinasi dengan instansi lintas sektor untuk mencari solusi, mitigasi apa yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan KLHK, kemudian BMKG, BPN, dan lain sebagainya, instansi terkait. Kemudian master plan pengendalian banjir juga yang mencakup peningkatan sistem mitigasi, informasi, rehabilitasi hutan dan lahan, pengawasan daerah aliran sungai, ini harus kita lakukan. Tentu tujuannya untuk menurunkan frekuensi dan dampak banjir untuk jangka panjang. Ya. Kemudian rencana-rencana aksi memang sudah kita buat dokumennya seperti rencana kontingensi, kemudian kajian resiko bencana, ini memang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, yang selanjutnya melakukan pemulihan sumber daya air dan tata ruang di Kalimantan Barat. Tentu upaya jangka panjang ini untuk memulihkan penataan ruang dan peningkatan sistem mitigasi bencana kawasan langganan banjir agar tidak terus-menerus mengalami banjir. Baik Pak Daniel, tadi disebutkan juga curah hujan yang tidak seberapa namun terjadi banjir. Lalu kemudian apakah ada imbauan Pak untuk warga agar dapat mengurangi dampak banjir ataupun mengurangi potensi-potensi kejadian atau kerugian akibat dari banjir yang terjadi? Yang pertama kita mengharapkan masyarakat agar tetap tenang, tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir di lingkungan masing-masing. Terutama warga yang berada di daerah rawan banjir seperti yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Kemudian memantau terus informasi dari pemerintah seperti BMKG atau aparat setempat atau dari BPBD di kabupaten dan kota. Dan menghindari aktivitas di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai, kemudian wilayah-wilayah yang rawan longsor itu harus dihindari supaya tidak ada korban. Dan menyiapkan kebutuhan darurat seperti dokumen-dokumen penting itu hendaknya sudah disiapkan dalam tas apabila terjadi datangnya banjir yang secara tiba-tiba seperti banjir bandang, dokumen itu bisa diselamatkan. Dan lebih penting mengenal tempat di mana kita harus mengamankan diri. Baik Pak Daniel, sejumlah himbauan juga telah diberikan untuk mengurangi dampak ataupun kerugian akibat bencana banjir. Terima kasih banyak Pak Daniel atas informasinya pagi ini di Jurnal Nusantara. Selamat kembali bertugas Bapak. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya, diantaranya ratusan warga Tanjung Sari, Sukomanunggal, Kota Surabaya berebut gunungan tumpeng hasil bumi dalam acara tradisi sedekah bumi. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih semudi. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa emang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran. Setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kejahatan tak selalu terlihat, tapi kerap meninggalkan jejak. Analisa pergerakannya, kenali polanya, batasi ruangnya, kuasai informasinya, biarkan fakta bicara. Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua pasti akan terungkap pada akhirnya. Dalam Borgol
Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Sirine polisi dan teriakan massa demo. Sejumlah tuntutan ini dilayangkan. Buntut unjuk rasa sangat kondusif. Gedung ini baru sampai Sementara yang di disasar oleh depan pengunjuk gedung rasa ini DPR adalah di kantor Jawa DPR Barat. Senayan. Tadi kami lihat sudah dipukul mundur oleh sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan lokasi DPR. demonstrasi mulai memanas, saudara, karena tadinya para siswa Breaking News Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita, menelusuri sisi gelap peristiwa, menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Sapa Indonesia di Kompas TV. Saudara, ratusan warga Tanjung Sari, Sukomanunggal, Kota Surabaya berebut gunungan tumpeng hasil bumi dalam acara tradisi sedekah bumi. Sebelumnya, tumpeng diarak terlebih dahulu mengelilingi satu kelurahan sebagai bentuk rasa syukur. Warga di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya menggelar acara tradisi sedekah bumi. Setiap satu RT membawa gunungan tumpeng yang berisikan hasil bumi berupa sayur dan buah-buahan. Uniknya, gunungan tumpeng ini dirangkai berbagai bentuk, diantaranya berupa kapal laut dan gerobak tumpeng. Kemudian warga mengarak tumpeng tersebut keliling dan mengiringi dengan tari-tarian. Sesampainya di lapangan kampung, gunungan tumpeng direbutkan oleh ratusan warga yang menunggu. Mereka rela berdesak-desakan untuk mendapatkan hasil bumi. Isi tumpengnya ini hasil bumi, Bu, ya? Ya, betul, hasil bumi. Yang tahun-tahun sebelumnya kami ngasih tuh, tapi karena nanti jadi ribet, jadi berat gitu. Karena kita harus keliling wilayah Kelurahan Tanjung Sari. Jadi kami sekali-sekali berinovasi hasil bumi. Ya. Ini sebagai bentuk rasa syukur, ya? Ya. Selain tumpeng hasil bumi, warga juga membawa tumpeng nasi kuning untuk dimakan bersama-sama di lokasi acara. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk melestarikan tradisi sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sebuah rumah makan di Kota Surabaya menawarkan sajian kuliner menu tradisional Nusantara, nasi liwet ayam balur dan juga ronde jadul. Menariknya, cara menikmatinya secara keroyokan atau berkelompok. Dan rumah makan ini menawarkan konsep nuansa pedesaan di tengah padatnya Kota Surabaya. Informasi ini, saudara, sekaligus menutup Jurnal Nusantara hari ini. Saya Claudia Carla pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Inilah sajian perpaduan khas Nusantara, nasi ayam balur kroyoan dan juga ronde jadul yang disajikan salah satu rumah makan di Jalan Tenggilis, Kota Surabaya. Diberi nama kroyoan karena porsinya banyak dan dapat dimakan secara berkelompok. Menu ini terinspirasi dari kuliner khas Betawi dan Jawa Timur yang berisi nasi liwet, ayam balur rempah, tahu tempe bacem, pete, jengkol, hingga ikan asin. 7 varian sambal juga menambah lesat sajian tradisional ini untuk dapat dinikmati bersama. Sementara untuk sajian minuman tradisional pelengkap, menu kroyoan ini adalah bandrek, sekoteng, hingga ronde jadul. Pemilik rumah makan sengaja menyajikan menu tradisional guna memberikan pengalaman berbeda menyantap kuliner di tengah gempuran ragam kuliner modern di kota besar. Nasi ayam kroyoan, itu nasi ayam balur kroyoan lebih tepatnya, itu adalah menu yang otentik dari perpaduan Nusantara sama Betawi. Jadi kita perpaduan untuk rempah-rempahnya kita mengambil